Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ngulik Horor. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Yang baru hadir ataupun yang senantiasa setia menemani Ngulik Horor. Semoga kita semua senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan, dan juga kemudahan dalam menjalani kehidupan di dunia. Seperti biasa, bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, lalu tekan juga loncengnya, berikan komentar positif kepada videonya, agar channel ini bisa tumbuh lebih baik ke depannya. Dan juga yang tidak kalah penting adalah tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari channel Ngulik Horor ini. Pada kesempatan video kali ini, Ngulik Horor akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Keranda Terbang by Hube, yang linknya sudah saya sertakan di dalam kolom deskripsi. Selamat menyaksikan, masih bersama saya Edward dan juga Ngulik Horor. Perkenalkan, panggil saja saya Hube. Saya berasal dari sebuah kota kecil perbatasan Sidoarjo, Malang, dan juga Jombang. Saya berasal dari keluarga kejawen yang memang turun-temurun entah dari kapan. Yang saya tahu, buyut saya adalah kejawen. Skip sampai di sini tentang saya. Cerita berawal ketika saya masih berumur 11 tahun. Ketika itu ada kabar tentang kematian Mbah Har di dekat rumahku. Aku dan keluarga melayat ke rumah almarhum. Namun, di saat aku membantu menggelar tikar di dalam rumah, aku merasakan ada yang berbeda. Hawa di rumah ini terasa sangat panas dan membuatku merinding. Padahal ini siang hari, aku pun mencoba berpikir positif. Mungkin matahari sedang panas-panasnya kali ya, kataku di dalam hati. Tapi kemudian kakakku berkata, "Dek, pengen gak wedi ta? Matinya Mbah Har ini kan diambil orang katanya," kata kakakku. "Enggak mas, lapo wedi, aku lho kecile wis diajari kandel karo mbah." Enggak apa-apa, kan dari kecil saya diajarin berani sama mbah," balasku kepada kakakku. Akhirnya pekerjaan selesai. Saat sore matahari mulai menunjukkan sisi lain keindahannya. Karena merasa pekerjaanku selesai, aku pun pulang untuk mandi dan bersiap mengikuti tahlilan di rumah almarhum. Setelah maghrib, aku pun diajak berangkat bersama kakakku menuju rumah almarhum. "Dek, bareng hai tahlilane. Engko mbean ketok sing iga-iga wedi lho. Dek, bareng aja tahlilannya, nanti melihat yang tidak-tidak kamu takut loh," perkataan kakakku kepada aku. "Ayo mas, bareng mas. Aku takut kalau lihat yang jelek-jelek," jawabku singkat. Aku memang dari kecil bisa melihat mereka yang tak kasat mata. Namun, aku belum terbiasa dengan wujud-wujud yang mereka menyeramkan itu. Seperti yang tidak lengkap atau yang seperti pocong. Di perjalanan aku sangat merasa tidak nyaman. Banyak mata yang memandang kami. Ya, mata mereka, para makhluk kasat mata. "Mas, aku wedi akeh sing delok. Aku ono pocong mas iku mas, gak wani, rupane elek. Mas, aku takut, banyak yang liatin tuh mas. Mukanya pada jelek, ada juga pocong itu mas," kataku sambil memeluk erat kakakku. "Halah, wedi opo? Ono mas kok wedi. Justru nek mpean wis iso ngengok demite, wedi karo mpean. Mpean iku luwih spesial timbange mas. Alah, ngapain takut? Kan ada kakak, kok masih takut? Justru kalau kamu sudah biasa lihat, harusnya demit yang takut sama kamu. Kamu itu lebih spesial daripada aku," jawab kakakku sambil tertawa. Aku tak mengerti arti kata spesial yang dimaksud kakakku. Saat hampir sampai rumah almarhum, aku menarik tangan kakakku kuat-kuat sambil menangis dan ingin memutar arah kembali ke rumah. Bagaimana tidak, aku melihat pocong setinggi pohon jati dengan muka yang sudah berupa tengkorak dengan darah yang mengering tersenyum melihatku. Di bagian ikatan tengah pocong itu ada keranda yang dirantai yang menyatu dengan tali bagian tengah pocong itu. Aku pun menjerit sejadi-jadinya, "Mas, mas, pocongnya gede mas, mayit mas." "Wes, gak usah dek, gak usah."
Nggak usah wedi, Dik. Ayo tak gendong. Mbiyen mrono ae kok. Nak wis totok tak kandhani. Udah, nggak usah nangis, nggak usah takut, Dik. Ayo saya gendong. Kamu tutup mata aja. Nanti kalau sudah sampai, aku kasih tahu, kata kakakku sambil berjongkok ingin menggendongku. Saat kakakku berjalan, mungkin di dekat pocong itu aku masih bisa merasakan hawa yang tidak enak dan tidak membayangkan dari pocong itu. Sampai akhirnya aku memeluk kakakku kuat-kuat dalam gendongannya. Mas, saya takut. Orangnya nakutin, kataku berbisik kepada kakakku. Udahlah Dek, gak apa-apa. Katanya kamu pemberani, bisik kakakku kepada aku. Sampai akhirnya kakakku memberitahuku kalau sudah sampai. Udah sampai Dek, buruan cari tempat yang kosong. Aku pun langsung berlari dan duduk di sebelah bapakku. Akhirnya acara pun dimulai dengan tenang dan khusyuk. Setelah acara selesai, orang-orang kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Hanya tinggal aku, ibu, kakak dan bapakku membantu beres-beres di rumah almarhum. Di saat beberes, aku cerita ke bapak tentang pengalamanku tadi saat menuju rumah Mbah Har. Pak, tadi pas mau ke sini, aku melihat pocong besar tinggi Pak, lebih tinggi dari tiang listrik. Pocongnya bawah keranda mayat lah. Di dalam kerandanya ada Mbah Har, Pak. Bisikku kepada bapak karena tidak enak kalau sampai keluarga Mbah Har tahu. Loh, iya tole, sing temen pean, ojo bujuki. Loh, iya Le, yang bener, jangan bohong, jawab bapakku. Temenan Pak, saya nggak bohong. Tanya saja sama Mas Nil, aku sampai digendong Pak, karena takut, sambungku. Monggo dibahas neng omah, nanti dibahas di rumah. Setelah selesai, kami pun berpamit pulang kepada keluarga almarhum, dan keluarga almarhum pun berterima kasih kepada bapak. Monggo sedaya kula pamit matur sembah nuwun nggih. Mari semua saya pamit, terima kasih banyak ya, kata bapakku. Nggih Mas Had, sami-sami. Kula sing matur suwun sembah sanget nggih Mas. Mas Had, sama-sama. Yang terima kasih itu harusnya saya terima kasih sekali, kata Lek Nur, anak Mbah Har. Setelah sampai rumah, kami bersih dan cuci kaki dan tangan, muka, serta ganti baju. Itu hal wajib di keluarga. Setelah dari manapun, wajib cuci kaki, tangan, serta muka, agar tidak ada hal jelek yang menempel, kata kakekku. Di rumah bapak, memanggilku dan kakakku. Le, Nil, merineo Le, kata bapakku. Nak, Nil, kesini, bapak mau tanya. Nggih Pak, jawab kami berbarengan. Aku menuju ruang tengah. Di saat turun, aku berteriak, "Woi, ojo dilenan nang tengah jalan. Engkau kesadu emosi lu. Woi, jangan mainan di jalan, nanti ketendang kamu emosi lu," kataku. Ya, di rumahku memang banyak juga demit kecil yang suka main seenaknya. Awalnya sih aku takut, tapi lama-kelamaan biasa saja. Toh mereka juga tiap hari di rumahku. Melihat kelakuanku, bapak dan kakakku tertawa ngakak. Beraninya cuma nama yang di rumah tok, kata kakakku mengejekku. Aku pun hanya cekikikan saja sambil duduk di ruangan tengah. Gimana ceritanya Nil? Katanya adikmu dilihatin barang gak benar, kata bapak. Bapakku ini memang terkadang memanggil kakakku dengan tidak Nak ya Nil, karena nama kakakku adalah Daniel. Iya Pak, itu tadi dilihatin pocong besar, bawa keranda mayat yang dirantai tali tengahnya. Ada Mbah Har, salah satu kerandanya Pak. Terang kakakku panjang lebar. Ya udah, besok dimusyawarahkan sama warga desa. Kamu sama adikmu buruan tidur, sudah malam, jawab bapakku sambil mengelus kepalaku. Nggih Pak, jawabku singkat dan langsung menuju kamar. Saat di kamar aku merasa kamarku sangat penuh sesak karena mereka ini yang begitu banyak di kamarku. Ada prajurit Jerman perang, prajurit zaman kerajaan, Kunti, Gendruwo, banyak deh. Tapi anehnya, aku tidak takut dengan mereka yang ada di rumahku. Padahal kalau dibilang serem ya serem,
Tapi saat itu aku merasa susah untuk tidur karena mereka berisik. Tiba-tiba terdengar suara pemberitahuan dari musola desa sebelah bahwa warga ada yang meninggal. Saat aku mendengar berita duka itu, tiba-tiba aku mendengar suara lonceng dari arah luar. Tiba-tiba perasaanku sungguh campur aduk. Aku mencoba memberanikan diri mengintip dari bilik gorden jendela kaca kamarku. "Ya Gusti, itu keranda terbang," kataku. Aku beranikan diri terus mengintip keranda itu. Dengan sendirinya menyangkut ke rantai. Dan benar saja, si pocong raksasa itu datang dan keranda itu kembali menggantung di tali tengah si pocong itu. Dan kini ada 2 keranda menggantung di perut demit itu. Satu berisi Bahar dan satu lagi berisi entah siapa, aku tak mengenalnya. Saat sedang mengamati, tiba-tiba pocong itu tersenyum seram ke arahku. Dengan mukanya yang tanpa kulit dan daging yang hilang berupa tengkorak, dengan darah yang mulai mengering, serta bola mata yang melotot, dan matanya seakan ingin keluar, sangat menyeramkan. Kemudian dia mendekat ke arahku. Namun di saat sampai pagar tembok rumahku, pocong itu tidak bisa maju lagi, seperti ada yang menghalangi. Akhirnya dia hanya berdiri di sana, menyeringai ke arahku, menunjukkan gigi yang coklat karena darah kering bercampur tanah. Lalu tiba-tiba Eyang Seto menutup kamarku. "Udah nak, kamu tidurlah. Tidak usah lihat yang tidak usah takut. Aku dan semua yang ada di sini yang jagain kamu. Ini sumpahku pada kakekmu, sampai akhir umurmu akan saya jaga," kata Eyang Seto. Beliau adalah satu makhluk yang ada di kamarku. Beliau ini salah satu makhluk yang disegani para penunggu rumahku. Entah di luar sana, beliau berpenampilan layaknya orang dari zaman lampau, memakai baju putih bersih dan ada gelang emas di kedua lengan. "Terima kasih Eyang, saya tidur," kataku. Namun masih susah untuk tidur, masih teringat jelas wajah si pocong raksasa itu. "Lirilir, lirilir, tandure wong sumilir, tak ijo royo-royo, tak sengguh penganten anyar. Cah angon, penek no blimbing kuwi, lunyu-lunyu penek no kanggo basuh dodotiro. Dodotiro, dodotiro, kumintir bedah ing pinggir." "Nak, bangun nak. Udah jam berapa ini? Sekolah tidak kamu?" Teriakan seram itu berasal dari ibuku ternyata. "Nggih bu, sampun tangi niki." "Iya bu, udah bangun," itu jawabku cepat. Aku bergegas keluar kamar mandi kemudian sarapan. Setelah itu berpamitan kepada ibu bapakku untuk pergi menuntut ilmu. "Pak, Bu, kula budal sekolah nggih." "Pak, Bu, aku berangkat sekolah ya," kataku berpamitan. Tak lupa salim kepada ibu dan bapakku. Sepulang sekolah, aku mampir ke desa sebelah untuk melihat warga yang meninggal. Tapi di desa itu juga tiba-tiba terdengar suara yang tidak asing bagiku, yaitu suara gerincing-gerincing kuda. Ya, suara itu, suara lonceng dari keranda terbang. Perasaanku mulai tak menentu, bercampur aduk. Aku kayuh sepeda penuh tenaga, berharap segera tiba di rumah. Namun saat aku kayuh sepedaku dengan kencang dari desa sebelah, tiba-tiba saja terdengar, "Inna ilahi wa inna ilahi rojiun. Telah pulang ke rahmatullah Bapak Prapto pada pukul 12.45. Kurang lebih seperti itu aku dengar. Ada apa ini? Mulai tidak wajar, kematian ini benar-benar tidak wajar. Yang satu belum kering tanah kuburnya, bahkan baru tadi pagi dikubur, sudah ada yang meninggal lagi. Pikiranku kala itu. Segera kembali aku kayuh sepeda sampai di rumahku. Aku beritahukan dan kuceritakan semua kejadian
mulai malam tadi hingga barusan kepada bapakku. Ya, bapakku ini wirausaha warung kopi kecil dengan tambah meja biliar depan rumahku. Pak, kemarin malam aku liatin lagi sama pocong kematian itu. Malam-malam aku tidak bisa tidur, terus ada suara lonceng di depan rumah. Aku intip, ternyata keranda terbang sendiri. Tidak lama pocongnya keluar, menyeringai ke arahku terus maju mendekat. Pas di depan pagar gak bisa masuk. Untung adik yang Seto yang jagain. Ceritaku panjang lebar kepada bapakku. Di saat aku bercerita ke bapak, tiba-tiba yang Seto muncul. Hat, gak bagus, cucuku diincar Hat. Kumpulkan orang-orang yang mengerti nanti malam. Diselesaikan urusannya sama demit yang lancang mengincar cucuku ini, ucap Eyang Seto sambil mengelus kepalaku. Iya mbah, nanti malam saya kumpulkan orang-orang yang paham, jawab bapakku kepada Eyang Seto. Bapakku pun berangkat memberitahu orang-orang itu sedang warung dititipkan kepada ibu. Setelah bapak pergi, akhirnya aku pulang ke rumah untuk berganti pakaian. Untung hari ini Sabtu, besok aku libur, jadi bisa istirahat di rumah, pikirku. Aku sudah lelah dengan kemunculan pocong raksasa ini. Mukanya itu yang membuatku selalu teringat benar seram, benar-benar sangat menyeramkan. Saat aku memikirkan itu, tiba-tiba ada suara. Hei, Dek, ngelamun mean, jok ngelamun ae, enggak kesurupan. Hei, Dek, ngelamun aja, ngelamunin apa sih? Jangan ngelamun aja, nanti kesurupan, kata suara itu. Aku pun menoleh, asal suara itu tepatnya di sebelah kananku. Yah, Gusti. Aku terkejut melihat ke arah kanan. Ternyata ada Mbak Kunti dengan rambut yang menutupi wajahnya mendekatiku, lalu dia tertawa. Sambil membuka rambutnya yang tidak pernah digeramas itu. Lalu dia tiba-tiba berubah menjadi sosok wanita cantik sambil tersenyum padaku. Mbak Putri, awas mpean lo. Mbak Putri, awas kamu ya, kataku sambil melempar bantal kepada hantu satu ini. Namanya Mbak Putri, dia cantik, tapi kadang-kadang berubah-ubah wujud untuk menggodaku atau bercanda denganku. Kata bapak, aku disuruh panggil dia Nyai Sundari Putri, tapi dia menyuruhku panggil dia Putri saja atau Mbak Putri. Akhirnya malam pun tiba, aku diajak bapak untuk ikut berkumpul dengan warga yang bapak beritahu tadi siang. Nah, ayo ikut berkumpul sama bapak juga, gak usah takut, ada bapak, Mas Nil, kakek juga ada, kata bapakku yang seakan tahu kalau aku ketakutan. Namun ada sepersit pertanyaan di pikiranku. Mbah Kong kan sampun sedo. Maksudnya Mbah Kakung kan sudah meninggal, kataku penuh keheranan, karena setahuku kakekku memang sudah meninggal. Kakek itu maksona mati, tapi tidak meninggalkan raga. Sukmanya tetap menjaga desa ini. Jelas bapakku, yang saat itu belum aku mengerti maksudnya. Nggih pun Pak, kula nderek kangen karo Mbah Kakung. Ya udah Pak, saya ikutan, saya juga kangen sama kakek, jawabku yang memang sangat kangen dengan kakekku. Akhirnya kami berangkat menuju posyandu desa yang berada di belakang kampungku. Tempatnya sedikit seram karena dikelilingi pohon, bambu, dan pisang. Aku sangat ketakutan ketika banyak yang melihatku di sekeliling pohon. Dan banyak juga pocong dengan wajah hancur serta mata yang keluar menempel di pipi yang hanya ditahan oleh otot matanya dan menjuntai keluar. Tambah dengan darah-darah merah kehitaman di wajahnya, sungguh mengerikan sekali. Jangan takut nak, manusia harus kuat dan berani dengan bangsa seperti ini, kata bapakku lagi-lagi seperti mengerti bahwa saya ketakutan. Aku hanya diam dan memeluk bapakku, kuat-kuat, ingin rasanya menangis melihat mereka. Sepanjang perjalanan, aku terus memeluk bapakku sampai akhirnya tiba di posyandu.
Sudah ada 6 orang duduk di teras posyandu, termasuk kakakku yang memang berangkat lebih awal. Mereka membentuk posisi lingkaran kecil dan di tengahnya ada Mbah Kakungku. Aku dan bapakku bergabung bersama mereka. Aku duduk di tengah, tepat di pangkuan Mbah Kakung. Beliau hanya tersenyum dan mengelus-mengelus kepalaku. "Sudah, ayo cepat diselesaikan. Disirep dulu, Har, biar warga tidak tahu. Nanti takut ada yang ketakutan, kasihan," kata Mbah Kakung kepada bapakku dengan suara yang bisa membuatku merasa damai dan juga tenang. "Iya, Pak," kata bapakku langsung mengiyakannya. Setelah itu bapak dan 6 orang yang lain memejamkan mata sambil membaca doa-doa yang aku belum tahu waktu itu. Tiba-tiba lampu satu desaku mati semua. Anehnya hanya lampu di atas kami yang menyala. Bahkan di dalam posyandu semua lampu mati. Benar, hanya lampu di atas kami yang masih menyala. "Sampun Romo, monggo." "Udah Pak, silahkan," kata bapak kepada Mbah Kakung. Hanya diam kemudian membaca-baca doa sambil mengelus kepalaku. "Jangan takut, Le. Kakek tidak akan mengizinkan demit itu menyentuhmu seujung kuku pun. Tidak akan aku izinkan," kata Mbah Kakung sambil terus mengelus kepalaku. Dan tiba-tiba suara lonceng keranda terbang itu terbang kembali, terdengar jelas di telingaku. Dan benar saja, keranda terbang itu berada tepat di depan kami sekarang. Mbah Kakung masih terus membaca doa-doa. Aku pun mulai celingukan mencari sosok pocong raksasa yang sangat kutakuti itu. Tapi anehnya, rasa takutku seperti berkurang banyak sekali. Hanya tersisa sedikit ketakutanku. Mungkin karena berada dekat Mbah Kakung yang hawanya sungguh menenangkan. Dan tiba-tiba terdengar suara, "Arek iku kekno aku. Arek iku kekno aku. Arek iku kekno aku. Ndang tak ngalih teko desamu." Ya, makhluk itu berbicara. "Anak itu serahkan padaku. Anak itu serahkan padaku, dan aku akan pergi dari desamu." Suara itu berasal dari depan kami. Suara itu berasal dari keranda terbang di depan kami. Dan seketika, pocong itu muncul di depan kami dengan wajah yang sangat menyeramkan itu. Tapi kini lebih menyeramkan karena aku melihatnya dari sangat dekat. Sedekat, sangat dekat. Wajahnya yang sudah menjadi tengkorak itu ternyata masih memiliki sedikit kulit di pinggiran wajahnya, dengan darah yang masih menetes, membuat kain kafan di sekitarnya berwarna merah kecoklatan karena darah bercampur tanah. Giginya yang juga kecoklatan. Wajahnya berbentuk tengkorak, namun masih memiliki mata yang sangat menyeramkan, dengan urat mata berwarna merah serta darah yang mengering di tengkorak wajahnya. Dan pocong itu terus melihatku. Awas, lihat kanan kiri, ntar ada yang menyenggol." Mbah Kakung saat itu juga membuka matanya. "Siapa kamu? Berani-beraninya meminta cucuku," kata Mbah Kakung dengan suara yang menenangkanku. Aku hanya meringkuk di belakang Mbah Kakung waktu itu. "Aku ki reksa. Aku nang kene dikongkon njupuk nyawane wong sing wis wayahe mati. Bakal tak jupuk nyawane wong kene kabeh. Nek gak kono, kekno arek iku ndang tak ngalih teko kene." Aku ki reksa. Aku di sini disuruh mengambil nyawa-nyawa orang yang sudah waktunya mati. Aku akan ambil nyawa semua orang di sini. Kalau tidak, berikan anak itu dan aku akan pergi dari sini, jawab pocong itu dengan suara yang keras membuat telingaku sakit.
Namun, tiba-tiba saja pocong itu limbung dan jatuh ke tanah. Aku heran apa yang terjadi. Namun rasa heran itu sirna saat aku melihat Eyang Seto membawa keris yang sangat besar sekali, berwarna merah menyala. Mungkin lebih tinggi dari keris itu daripada tubuhku saat itu. Dan Mbak Putri juga datang saat itu. Namun yang membuat lebih terkejut, dia di belakang Eyang Seto banyak sekali demit yang membantu, layaknya prajurit. Mungkin ratusan atau bahkan ribuan, entahlah, banyak sekali. Awakmu wani nyenggol anak putuku, tak babat sampai tekan sing ngirim awakmu. Maju, tak entekno sisa ning kene awakmu. Kamu berani nyenggol anak cucuku, aku habisi sampai ke yang ngirim kamu. Majulah, aku habisi sini kamu. Suara Eyang Seto yang biasa aku dengar lembut kini terdengar menggelegar bagaikan petir yang menyambar. Pocong itu pun melayang dan kembali berdiri, kemudian terbang ke arahku. Namun Mbah Kakung sigap memelukku sambil membaca mantra. Entah apa yang dibaca Mbah Kakung, panjang sekali, banyak, yang mungkin hanya samar-samar terdengar olehku. Ya, seperti pada umumnya teman-teman mendengar orang-orang baca mantra kejawen. Kurang lebih seperti itu doanya yang diucap Mbah Kakung. Entah kenapa aku langsung bisa menghafal doa itu di kepalaku. Saat Mbah Kakung berdoa, muncullah seperti roda gerigi besi dengan sinar kuning keemasan menyala mengelilingi kami. Dan anehnya, saat pocong itu menyentuh roda besi tersebut, sebagian kain kafanya langsung terbakar hangus. Aku kan wis ngomong, ojo coba-coba jawel putuku, ora bakal tak izin ke. Putuku iki ngunu ahli warisku. Aku kan sudah bilang jangan coba-coba menyentuh cucuku. Tidak saya izinkan. Cucuku ini adalah ahli warisku, kata Mbak Kakung mulai emosi, mungkin karena dia mencoba menyentuhku. Namun pocong itu tidak menyerah. Dia terus mengincarku. Namun Mbak Kakung terus melindungi kami semua yang sedang menyaksikan pertarungan mereka ini. Hingga kapan pocong yang berwarna putih serta merah kecoklatan di bagian dada dan bahunya itu menjadi hitam hangus di beberapa bagiannya. Di saat kami menyaksikan adegan itu, tiba-tiba saja suara petir menggelegar. Petir menyambar tubuh pocong itu 3 kali. Aku yang melihat dengan mata kepalaku sendiri, heran dari mana datangnya petir itu, padahal langit malam itu sangat cerah. Nggak usah wedi, iku ngonku. Awakmu kabeh kawonen demit lancang iki mulih ning omahe wong sing ngirim. Tidak usah takut, itu punyaku. Kalian semua, bawalah demit lancang ini pulang ke rumahnya orang yang mengirim, kata Eyang Seto kepada para demit yang bersamanya tadi, sambil menarik keris dari badan pocong yang sudah hangus itu. Kemudian kami disuruh pulang ke rumah masing-masing oleh Mbah Kakung. Le, sampun mantuk ya. Bayan kudu belajar tirakat terus ya le. Ojo lali marang Gustine. Le, pulanglah. Kamu harus terus belajar tirakat terus ya le. Jangan lupa dengan Tuhanmu. Itulah kata-kata Mbah Kakung yang menasehatiku. Dan setelah itu Mbah Kakung, Eyang Seto, dan juga Mbak Putri menghilang menjadi asap. Tak lupa sebelum pulang Bapak membuka sirupnya. Lampu desa kami kembali menyala. Semua yang tahu kejadian itu hanya kami bertujuh, serta hanya sisa kosong karena sambaran petir di depan posyandu yang seakan menjadi saksi bisu. Keesokan harinya
di desa tetangga terdengar berita bahwa salah satu warga mereka rumahnya hangus tersambar petir bersama dengan orang pemiliknya rumah tersebut. Desaku kembali tenang dan damai, tetapi masih menyimpan banyak sekali misteri yang sampai pada saat ini juga masih banyak mengandung hal-hal misteri yang mungkin masih bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang jahat, terutama demit-demit yang memang suka menyesatkan manusia. Dan cerita ini sampai di sini selesai. Semoga cerita ini bisa membuka mata kita, membuka batin kita untuk menjadi lebih baik ke depannya. Dan juga kita tetap senantiasa ingat seperti pesan Mbah Kakung dalam cerita ini, yaitu kita tetap ingat dengan Tuhan kita, dengan Allah yang senantiasa akan menolong kita di dunia dan juga akhirat. Nantikan cerita berikutnya pada channel kesayangan kita ini, Ngulik Horor. Jangan lupa tinggalkan komentar positif agar channel ini bisa tumbuh menjadi lebih baik ke depannya. Masih bersama saya Edward dan juga Ngulik Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.